Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam kelas 2 atau semester 2D, eh, hari ini sebenarnya mata kuliah saya materinya di hari Sabtu, ya. Di hari Sabtu pukul 06.50 sampai dengan jam 8.30. Kalau sesuai jadwal, jamnya hari Sabtu itu. Saya barusan ketika dihubungi oleh Pak Sirajuddin, saya minta jadwalnya dialihkan ke jam 14 lebih 10 menit sampai dengan pukul 15.50, eh, ya lewat asar ya, sebelum jam 4. Jadi jam 4 kurang 10 menit untuk dipindahkan ke hari Jumat. Alasannya sederhana. Pertama, kalau besok kan sudah bulan Ramadan. Nah, biasanya kalau jam 6 itu ada beberapa orang yang jamnya masih dipakai buat yang lain. Sehingga khawatir justru malah jadi tidak kuliah hanya gara-gara eh, tiduran ataupun juga di masjid lah lama dan lain-lain karena hari pertama. Maka saya alihkan ke hari Selasa. Jika berkenan semuanya, mungkin untuk selanjutnya juga di hari Selasa, ya, di hari Selasa. Alasan paling ininya sih sebenarnya karena biar Anda lebih fokus juga untuk mata kuliah lain, jangan terlalu pagi datang ke kampusnya kalaupun offline, ya. Tapi kalau ternyata Anda pengennya di hari Sabtu, ya sayanya mungkin perlu mengkondisikan lagi waktu karena kebetulan di Sabtu itu ada bentrok dengan jadwal yang lain. Walaupun mungkin bisa sekali-kali kita alihkan ke Sabtu, tapi saya lebih nyaman mungkin di hari Jumat jam selesai Anda kuliah dengan Pak Dr. Dodo saja. Jadi satu hari Jumat itu Anda kuliahnya 5 mata kuliah ya Pak Sirajuddin. Iya, betul. Jadi Betul, Pak. Anda karena ya salah sendiri ngambil kelas karyawan, jadi 2 hari di full mata kuliah ya, gitu resiko. Iya, betul, Pak. Kalau Anda Kita siap di hari Jumat, Pak. nah, artinya kalau kelasnya kelas reguler kan Anda kebagiannya 3 hari itu. Tiga Iya, iya. bisa di 2 harikan sebenarnya. Makanya ini juga kan 2 hari. Yang penting masih kayak di hari Jumat atau Sabtu gitu aja lah. Kalau Anda Oke, kalau Bapak berkenan juga kami siap hari Jumat, Pak. ya boleh Jumat. Ya Jumatnya Iya, juga dan jam dulu 14 lagi, Pak. maksudnya. Iya, betul, Pak. Siap, Pak. Biar langsung lah lanjut. Ya. Betul, betul. Eh Mungkin kalau untuk pertemuan pertama ini, karena tadi juga Pak PJ-nya sudah menyampaikan Anda dalam posisi di jalan, saya mungkin tidak tidak apa ya, tidak dulu eh, terlalu mendalam dulu lah. Sekarang tinggal hal-hal yang sifatnya bisa kita pelajari secara mendasar gitu. Maksudnya gimana? Saya berharap karena kuliah kita nanti pada saat bulan Ramadan itu full online, Bapak Ibu, saya berharap kita bisa kuliah walaupun online, saya bilang ya, tapi kita bisa mengkondisikan seperti halnya kita kuliah biasa. Artinya Bapak Ibu duduk dengan nyaman gitu ya, kemudian melihat layar dan layar yang saya pengen Anda lihat itu bukan layar handphone, tapi layar eh, laptop atau komputer. Kenapa? Karena posisi Anda sebagai eh, mahasiswa pada saat kuliah, jika di posisi Anda kuliah tapi dengan menggunakan HP, maka Anda hanya akan mendengar suaranya saja
tapi tidak jelas layar yang dilihat. Sementara kalau kuliah kan memang audio visual, Pak. Audionya jelas, visualnya juga nampak jelas. Termasuk mungkin ketika bicara tentang perkuliahan online ini adalah saya minta posisinya di ruangan tertutup, kedap suara, sehingga tidak ada suara yang lain masuk ke dalam Zoom Anda. Kemudian pastikan siapkan catatan, jauhkan handphone dari tangan Anda, karena biasanya itu yang mengganggu perkuliahan online. Termasuk saya berharap siapkan catatan itu ya pulpennya disiapkan, kertasnya disiapkan. Kalau ada hal-hal penting nanti kita bisa diskusikan gitu. Kalau sekarang kan ya tadi karena bilang Pak PJ-nya bilang bahwa pada posisi sedang di perjalanan, saya mungkin memahami untuk hari ini ya. Tapi mungkin untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang pada saat online ini mohon bisa menyesuaikan ya. Jangan sampai mohon maaf nih suka kejadian ada yang sedang di motor gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin lagi nyuci, lagi masak gitu ya. Apalagi kan sore menjelang apa? Sore menjelang maghrib Buka. kan harus masak lah inilah itulah gitu. Saya mohon Siap, 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 Pak Dokter, siap. gitu ya bisa dikondisikan. Jangan sampai eh apa? Saya jadi seperti radio butut gitu ya. Tahu ya radio butut, radio yang hanya sebatas bersuara saja tapi tidak diikuti gitu. Makanya saya mohon nanti pastikan kuliahnya itu duduk, lihat layar, layarnya layar komputer, bukan HP. Kemudian jika memungkinkan memakai headset Bapak Ibu, supaya suaranya masuk semua. Ya, itu beberapa tips dan yang paling penting ini saya minta Anda on kamera. Sebab kalau tidak on kamera, mungkin ini Pak Siroj, saya anggap bisa jadi nggak kuliah nih, gitu ya. Jadi hantu, Pak. Soalnya kalau kan kalau kuliah tatap muka juga Anda dengan saya kalau kuliah juga pasti nggak ditutup kresek hitam kan gitu kepalanya ya. Maka ketika tampil seperti ini juga ya tampilkanlah apa eh, kamera Anda untuk bisa saya lihat aktivitas Anda selama kuliah. Ini saya lihat masih banyak sekali satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 malah yang tidak di on kamerakan. Ya, saya harus ngomong apa lagi? Kalau sudah ngomong gini masih terus di off kamera gimana? Ya, makanya yang saya minta kalau perkuliahan dengan kelas pasca itu kan harus egaliter gitu ya, bukan eh, top down bukan, tapi egaliter. Egaliter itu artinya gini, saling menghargai, saling memahami eh, kondisi dan situasi masing-masing tanpa harus mengorbankan hak-hak prinsipil dari sebuah nilai akademis yang harusnya dipegang saat perkuliahan. Gitu. Jadi siapa lagi yang akan menghargai proses ini kalau bukan kita, Pak? Makanya saya bilang kalau untuk pertemuan pertama ini mungkin saya bisa excuse ya. Saya bisa maafkan karena memang posisinya seperti itu. Tapi kalau untuk ke depan, mohon dengan sangat, pertama kuliah dengan saya harus on kamera dari awal sampai akhir. Kalau Anda mau izin ke toilet dan lain-lain, Anda tinggal nulis aja. Itu etikanya, Pak, etikanya. Kalau mau bertanya, Anda raise hand, klik di Zoom ini raise hand. Kalau Anda rada khawatir ngomong takut apa ada yang keliru, Anda bisa tulis di kolom chat. Nanti kelihatan kan ada pertanyaan apa gitu. Nanti saya bacakan pertanyaan, nanti saya jawab. Jadi Bapak Ibu eh, hal-hal yang terkait etika dalam perkuliahan online mungkin saya harus sampaikan di awal kali pertemuan supaya nanti mungkin nanti Pak Posma atau Pak PJ tidak usah repot-repot Anda nyewa Zoom, nanti saya yang siapkan Zoom saya sendiri karena nanti kalau saya jadi Zoom langsung jadi host, jadi kalau yang telat-telat atau yang on kamera bisa saya keluarkan dari room Pak, gampang. Udah tahu-tahu keluar aja gitu tak kan bisa begitu nanti. Ya daripada saya ngomong wae mesti dianggap nambawel ya. Nah, mending langsung aja lah.
dieksekusi dan gitu. Jadi kalau kata dulu zaman tahun 98 mah ayah Petrus Pak. Petrus tuh pembunuh misterius itu. Maksudnya kumaha? Orang lagi demo nih. Hari ini ada orangnya Pak. Besoknya udah nggak ada orangnya. Kenapa? Diculik. Tahu kemana? Nah, tapi bukan itu yang saya maksud ya. Yang saya berharapnya kita bisa eh, saling mengingatkan bahwa pada saat posisi dan kondisi sedang kuliah, ya kuliah, jangan mengerjakan yang lain, gitu maksudnya Pak. Sebab kalau misalkan sambil mengerjakan yang lain, berarti kita tidak sedang kuliah secara serius. Toh ketika di kelas, kita kan juga kuliah fokus di kelas Pak, nggak kemana-mana. Tapi apa bedanya dengan sekarang kuliah kita di apa di Zoom juga sama Pak. Jadi tingkat penghargaan kuliah secara nyata dengan tingkat penghargaan secara virtual itu hakikatnya sama. Tidak ada perbedaan. Walaupun secara teknis berbeda, tapi respect kita terhadap aktivitas ini itu jangan sampai tidak mengganggu lah, jangan sampai mengganggu maksudnya, jangan mengganggu. Ah, cina ada dosen lagi ayah di ditu contohnya gitu tuh apal ting di mana. Tapi kita balik gogoleran, sasarean gitu. Atau kalau ibu-ibu mah mungkin sambil nyese, gegero, masak, nyusuan budak contohnya Pak. Ya, nggak begitu. Restoran, Pak. Ya, kita tetap pada posisi seperti hanya kuliah, tidak kemana-mana, fokus dengan layar, karena nanti akan lebih banyak Bapak Ibu melakukan presentasi, ya, Bapak Ibu yang nanti akan melakukan dengan presentasi. Oke, saya minta semuanya, karena ini baru pertama kali saya ketemu Anda, saya mungkin eh, minta Anda untuk saya mempersilahkan Anda untuk apa ya, memperkenalkan diri dulu deh, ya. Memperkenalkan diri, nama, tempat tanggal lahir, usia berapa tahun sekarang, S1 dulu di mana, sekarang tinggal di mana, dan aktivitasnya apa sekarang, lalu kenapa Anda masuk MPI. Nah, itu saya perlu tuh bertanya itu. Bisa ya, Bapak Ibu? Siap, Pak, siap. Oke. Silakan satu-satu memperkenalkan diri dari mulai nomor urut boleh atau siapa boleh, terserah Pak PJ lah, Pak Siroj, yang manggilnya siapa lah, ya. Oke. Silakan. Eh, Berdasarkan absen saja lah. Oke, silakan. Silakan, Bapak Ibu yang pertama siapa? Abdul yang pertama. Ya, oke. Silakan, Pak Abdul ada? Pak Abdul Muthalib. Ini Pak Hai dong. Berarti Pak Hai dong yang pertama. Oke, siap. Ya. Terima kasih izin Bapak Dokter. Hmm. Nama saya Ayi Muhammad Sirojudin. Eh, Tanggal lahir saya 1 April 1980. Hari ini berarti usia saya 44 tahun. Hebat. Saya tinggal di Malangbong, Garut, Bapak. Wih, Aktivitas eh, hari ini saya sebagai pengasuh anak-anak di SMK Negeri 7 Garut. hmm. Ya, saya jadi guru di SMK Negeri 7 Garut. Oke. S1 saya di UIN juga, tapi lagi IAIN ya. Oh iya. Eh, ya, IAIN saya lulusan tahun 2001, Pak. Luar. Di Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Oke. Ya, itu, Pak. Masuk MPI apa Pak? Ki Usuludin jadi nyasam ke MPI Pak? Ya, karena saya pertama sekarang status saya sebagai guru. Hmm. Ya, harapan saya bisa memanage kelas dan memanage pembelajaran dengan lebih baik, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai guru aja, Pak. Oke. Oke, itu Pak. Silakan yang lain. Mangga lanjut. Silakan Bu Lina. Tuh saya kondisinya lagi di angkot. Kedengeran nggak? Ya, sok Bu. Nggak apa-apa Ya, Bu. Sok. Bapak Kalau pertanyaan sekarang perkenalkan. saya berikan rusuh lah. Sok.
Apa? Perkenalkan, nama saya Liana Marliana Sabaria. Saya lahir di Bandung, tanggal 11 Maret tahun 1973. Hmm. Lulus kuliah tahun 96. S1 saya itu di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Pak. Mengapa saya kuliah di MPI? Pertama, saya ingin kuliah S2 karena dari dulu tidak kesampaian. Hmm. Terus ada teman dan kakak sepupu saya ada di UIN menawarkan untuk kuliah di MPI untuk S2-nya. Ya, Karena saya ingin meningkatkan nilai diri saya dan ingin meningkatkan kompetensi melalui kuliah S2 ini. Yang lain tidak ada yang cocok mungkin menurut saya yang sesuai dengan harapan saya ada di MPI ini, Pak. kalau Bolina Gitu. sekarang kegiatannya apa, Bu? Oh, saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Bale Endah. Oh, PNS, Bu. P3K, Pak, Ketiga. baru diangkat tahun 2023. Di Oh, usia saya yang ke-50 pas itu diangkat menjadi P3K. oke. Cepet, gocap, Bu ya. Iya, sekarang udah 52. Oke, oke, oke. Next, siapa lagi? Silahkan. Boleh aku, Pak. Boleh. Oke, Kayaknya nggak usah selain inilah, sok. Gini aja. ya perkenalkan Bapak, nama saya Mara. eh Umur 25 tahun. Dulu kuliah di UPI, Jurusan? angkat bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jerman. Di Jerman. Ya, dari Western banget ya, Pak. Ya, ya. Sekarang Terus, Islamik banget gitu. Terus ke MPI karena rekomendasi dari teman juga sih baru lulus kemarin gitu. Jadi ya udah karena mau kuliah S2 juga, terus kebetulan kan sekarang ngajar juga. hmm, Jadi ya udah yang sejalan sama pendidikan gitu. Terus ya. kebetulan direkomendasikannya MPI gitu, Pak. Hmm. Nyesel nggak udah satu semester kuliah, Bu? Alhamdulillah enggak. Nggak ya? Disupport soalnya sama teman-teman yang lain, sama senior-senior yang lain Oke. Lanjut, siapa lagi? sih, Pak. Baru 4 orang. Sok, biar cepat. Saya ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Esti Kurniawati. Hmm. Saya lahir di Bandung, tanggal 7 Juni 1979. Hmm. Saya eh, lulusan UPI, Pak, jurusan Bahasa Inggris. Udah, Inggris. Ya, terus? Eh, Kemudian kegiatan sekarang saya mengajar bahasa Inggris di salah satu madrasah Sanawiyah. Di mana, Bu? Dan alasan saya masuk ke MPI karena saya ingin meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya mengenai manajemen Hmm. pendidikan. Oke. Itu saja. Yang lain? Saya dulu ya. Yuk. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Rodia. Hmm. Umur saya sekarang dari Kepala 4 plus plus ya, jadi 47. Hmm. Nah, sekarang aktivitas saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciparai sebagai guru mata pelajaran Hmm. bahasa Sunda Hmm. dan diangkat sebagai guru seni budaya. Ya. Ibu, Untuk kenapa saya kuliah di S2 ini? Karena waktu S1 saya di Universitas Pajajaran, bukan dari pendidikan. hmm. Jadi sekarang saya mencari yang ada pendidikannya dan saya sangat cocok sekali dengan di UIN karena keluarga besar saya sekolahnya semua di UIN. Itu saja Pak, dan saya dosen pembimbing akademiknya adalah Bapak. Oh gitu. Oh.
Ya, Iya, oke, Pak. oke. Saya belum ketemu Ya, langsung. oke, Itu mungkin, Pak. oke, oke. Mangga, next. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lilin Halimatul Madania. Ya. Eh, umur saya sekarang 26 tahun. Mhm. Terus dulu saya S1-nya Pendidikan Agama Islam di UIN Bandung. Mhm. Nah, sekarang kenapa saya mengambil S2? Mungkin dulu kan lebih ke pendidikannya, lebih ke ngajarnya. Sedangkan sekarang saya kerja jadi staf administrasi, khususnya bagian keuangan. Jadi mungkin lebih ke pengen tahu bagaimana nge-manage atau pengelolaannya. Makanya saya masuk MPI. Sekian, terima kasih. Oke, oke, Bu Lilin. Next. Silakan, silakan. Saya izin, Pak. Yuk, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter yang saya hormati, perkenalkan saya Nanang Iskandar Sulaiman, nama kampus Nanang Iskandar, usia 42 tahun. Saya S1 dari Bahasa Inggris di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Terus? Alasan masuk MPI melengkapi atau meningkatkan kemampuan manajerial saya supaya nilai diri lebih meningkat dan supaya kinerja saya lebih bagus di lembaga. Begitu, Bapak. Terima kasih. Oke. Next. Saya deh, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Nurina Wulan Sabila, salah satu juga mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak untuk nanti. Eh, saya S1-nya dari Pendidikan Matematika di Uninus. Masuk MPI karena pertama suka manajemen, yang kedua ingin nanti ke depannya mudah-mudahan bisa memanage suatu usaha pendidikan gitu. Kemudian sekarang aktivitasnya ini mengajar sebagai guru kelas 1 SD. Di mana? Begitu, Pak. Terima kasih. Oh, ngajarnya di SD Mekarjaya, daerah Cisaranten. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya Pak, yuk, silakan. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Pak, nama saya Dina. Umur tahun ini 30 tahun. Kemudian S1 lulus tahun 2017 dari S1 dari UPI Administrasi Pendidikan. Kemudian alasan mengambil MPI itu selain karena linearitas ya ingin memperdalam juga tentang manajemen dan pendidikan, kemudian mendapatkan perspektif baru bahwa kalau di UIN itu ada dari sisi Islamnya gitu. Ya. Kemudian aktivitas untuk saat ini kebetulan mengajar di salah satu MI bagi guru mata pelajaran. Oke, Bu Dima. Yang lain, next. Assalamualaikum, saya boleh? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dosen, mohon maaf izin memperkenalkan diri. Nama saya Ditya Permana Sidik. Saya kuliah S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Sosiologi. Aktivitas hari. Ya, terus Pak. Siap untuk aktivitas hari ini. Kerja di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung di bagian tata usaha. Alasan mengambil jurusan MPI yang pertama ya berkaitan dengan linearitas jenjang karir di pekerjaan dan keinginan untuk
bisa ambil pendidikan lebih tinggi untuk cita-cita sebagai tenaga pendidik dosen gitu. Itu sih Pak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, next. Boleh saya, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Amir Abbas Kasim. Tempat tanggal lahir Nusa Tenggara Timur 29 Januari 2003. Jadi untuk sekarang tahun ini saya 22 tahun. Saya dari S1 Pendidikan Matematika Universitas 11 April Sumedang. Kegiatan sehari-harinya ngajar di SMA di Sumedang, dan asal asli dari Nusa Tenggara Timur, dan tentunya setelah S2 Manajemen Pendidikan Islam ini yang diharapkan itu dapat membawa apa yang namanya manajerial pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang termasuk kepada daerah tertinggal, Pak. Terima kasih. Anda nanti mau pulang beres kuliah? Iya, Pak. Betul. Jadi sekarang cuma apa? Kuliah aja ya, datang di Bandung ya. Mohon, Pak. Oke. Ya, Pak, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Is. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Rosila. Saat ini usia saya 42 tahun. Saya mengajar di SD swasta di Arca Manik, Bandung. Saat S1 ambil PAI di UIN juga. Motivasi ikut S2 terutama di prodi MPI. Yang pertama upgrade diri, yang kedua cari semangat baru, yang ketiga belajar manajerial. Terima kasih. Oke. Next. Saya Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya ini Nawan Kusumadini, tapi dipanggilnya Dini. Saat ini saya mengelola sebuah TK. Dulu kuliahnya basicnya S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang ngambil manajemen pendidikan karena kebetulan mengelola sekolah, jadi biar ada ilmunya, basicnya biar lebih terkelola dengan baik sekolahnya. Oke. Sudah, kasih. Oke. Lanjut. Saya Pak. Mangga. Baik, Bapak perkenalkan, saya Ayunan Fatimah, biasa dipanggil Intan, Pak. Usia saya 24 tahun, dulunya S1-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusannya PAI. Sekarang bekerja di lembaga zakat, Pak, di Jawa Barat. Alasan mengambil S2 MPI karena ingin menambah ilmu, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Good. Next. Pak Ali, Pak Irfan, silakan. Izin Pak Dokter, Pak Kosma, yang terhormat Pak Dokter, juga teman-teman, perkenalkan saya Irfan Muhammad Ramli. Sebelumnya mungkin Pak Dokter di salam belum ada nama saya, kebetulan kemarin ada keterlambatan administrasi ke Prodi. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa diurus. Untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai pendamping desa, belum mengajar, belum berani mengajar. Background pendidikan dulu S1 di Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Motivasi masuk di MPI sama tadi seperti Ibu Iis, ingin belajar manajerial bil khusus di ranah pendidikan. Mohon maaf ini agak berisik lagi di kereta Pak Dokter. Izin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yuk.
Oh, Pak, saya lulu. Oh, yang belum? Masih banyak yang belum. Saya dulu aja ya. Ya, silakan. Alida. Ya, saya dulu atau Erin dulu? Sok Ibu dulu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rohaini, Pak. Kegiatan saya kepala sekolah Pak di SMP swasta di Ujung Berung. Background S1 saya PAI Pak di Sabili, STAI Sabili. Iya. Tur nuhun Bapak. Masuk Kenapa Pak? apa tuh? Masuk MPI untuk menunjang keilmuan Pak, supaya manajemen saya lebih bagus lagi. Iya, tur nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, next. Baik Bapak, izin. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, nama saya Arinda Yuka. Saya berasal dari Aceh. Apa lagi? Tadi S1 kamu di untuk waktu backgroundnya waktu S1 manajemen pendidikan Islam dari Aceh di kampus. Terus? Dan saat ini saya aktivitasnya mengajar ya Pak, mengajar di SD IT Al-Fitro di mana? sekolah. Di mana Bapak? Di mana sekolahnya itu? Sekolahnya di di mana? Bandung Bapak, Margahayu. Oh. Oke. Ada lagi? Rapli Albi, silakan. Izin, Pak Dokter, apakah kedengaran? Ya, kedengaran. Jelas. Mohon maaf, Pak Dokter, sebelumnya ini saya lagi di perjalanan. Izin memperkenalkan diri. Ya. Saya kedengaran, mohon maaf. Terdengar, Pak. Saya Albi Bayahaki, nama saya Albi Bayahaki, usia saya sekarang 25 tahun. Kegiatan saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan di Bandung Barat. Salah satu motivasi saya untuk masuk ke MPI, meningkatkan kapasitas saya sebagai seseorang yang aktif di dunia pendidikan. Gitu Bapak. Terima kasih. Oke. Pak Agung atau Pak Rapli, silakan. Sekarang dulu mungkin Pak. Oh ya, silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, saya Farah Budiati, saya Rodalia. Usia saya 24 tahun. S1-nya di PAUD UIN Bandung. Sekarang bekerja sebagai guru di salah satu FH. Motivasi melanjutkan di S2 ini ya sama seperti tempat yang lain, ingin memperdalam ilmu manajerial, bagaimana cara mengelola lembaga yang baik dan benar. Terima kasih. Farah, sudah? Yang belum? Pak Agung, masih ada? Agung sama Rapli mungkin masih di jalan di motor kayaknya. Pak Dokter. 19 orang.
Izin perkenalkan, nama saya Dedi Suwarna. Saat ini saya sebagai eh, pengajar di salah satu instansi SMA, dan motivasi saya masuk ke manajemen pendidikan Islam ini adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai pengelolaan, karena eh, saya menyadari bahwa semua kehidupan itu perlu dikaji gitu ya, bukan hanya di sekolah saja. Oke, terima kasih. Oke, Pak Dedi. Suaranya nggak jelas tadi, teh, Pak. Ya, nggak jelas. Oke, lanjut. Pak Agung ada? Atau Teh Lulu ada? Silakan. Baik. Bu Bay. Teh Duri. Maaf, Pak Ketu, saya baru gabung, baru masuk. Punten. Silakan memperkenalkan diri. Oh ya Allah, ya maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sedang ada keperluan. Aduh, lagi nggak pakai kerudung, lagi mohon maaf nih. Mohon maaf. Pak Prof, mohon maaf karena tadi saya sedang sakit, ini tuh kan dari hari kemarin kaki saya tergelincir, jadi kesana kemari agak sulit bangun. Jadi mohon maaf, mungkin saya baru Gak ada suaranya, Bu Bay. Terputus, Bu, suaranya, Bu. Nah, ini. Nama saya Bayduri Bu Bay, nggak Wulandari, kedengaran suaranya. Pak Prof. Oke, yang lain. Ada Pak Rapli, Pak Agung, Teh Lulu yang belum ya? Silakan. Gimana nih? Saya dulu atuh Pak ya. Silakan, Teh Tia. Mana nih ya? Perkenalkan Pak dosen, saya Tia Fatmawati. Saya ngajar di salah satu MA yang ada di Purwakarta. Motivasi saya masuk ke MPI, sebenarnya cita-cita saya itu pengen mempunyai yayasan, Pak. Masuk ke MPI. Doa ya, Pak. Dijelasin atau nama siapa, asalnya dari mana, S1 di mana, gitu kan. Tadi udah gitu ngomongnya. Nama Tia Fatmawati, S1-nya di Purwakarta, Dr. K.Ezid Mutakin, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang ngajar di MA juga, ngajar Bahasa Arab. Udah segitu. Udah. Oke, yang lain?
lagi nggak? Ya kayaknya dipanggil-panggil belum masuk Pak yang lain. Kelas anak tuh berapa orang tuh ini? 27? Ini Terus semuanya ada 29 Pak. 9. Ini yang masuk 24 ya. Iya, tapi ini yang baru ngomong 16 orang. Wah, itu. Oke, siapa yang belum silakan. Yang tahu Pak Rapli, Pak Agung ya. Paling enggak dihubungi tadi Pak belum balas Pak dulu. Yang belum silakan. di jalan. Ya, ngomong aja, Pak. Atau sudah cuma ada 16 orang ya? Tinggal rapi doang berarti. Tapi yang di Zoom ada 25 ini teman-teman. Takutnya Ya, ada yang belum perkenalan. yang baru ngomongnya 22. Dicek di itu Bubay udah, Tia udah, Bu Rini udah, Rafi belum, Neng Nurin udah, Neng Nur, Panana, Rapi dan Agung. Rapi, Agung sama Teh Lulu. Ayu, Arida, Amira, Neng Dini. Agung belum, Agung. Albi udah, Adit. Agung belum, Pak. Ya, kemana tuh orangnya? Agung lagi di motor kayaknya. Oke lah. Inilah kondisi kalau kuliahnya sambil jalan, ya. Tidak fokus, tidak duduk. Ya, itu resiko. Makanya saya minta di pertemuan nanti itu, pertemuan kedua dan seterusnya, kondisi ini tidak terjadi lagi ya. Apapun, tolong Siap. diperhatikan. Dan saya minta Bapak Ibu dalam posisi siap kuliah, bukan sedang mengerjakan hal lain. Sebab kalau misal tidak dimulai dengan itu, ya berarti kita akan selalu kehilangan momentum untuk bisa belajar yang benar. Betul, Pak. Oke, saya juga mungkin perlu memperkenalkan diri saya pada Bapak Ibu semua. Paling tidak berkenalan di awal, sebelum nanti kita menyampaikan terkait dengan RPS kita. Bapak Ibu bisa lihat di Zoom, di screen. Ini penulisan nama yang benar untuk nama saya selama ini. Kemudian email yang saya gunakan untuk afiliasi kampus itu mulyawan@winsgd.ac.id. Kemudian saya kalau di Bandung tinggalnya di Aston Hill Regency di Jalan Desa Cipadung. Tapi sehari-hari saya tinggalnya di kota Sukabumi. Jadi saya kalau ke Bandung kalau ada kuliah saya berangkat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu saya, jangan di luar yang jadwal kuliah, pasti nggak ada. Kemudian riwayat pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA saya menghabiskan waktu di Sukabumi selama kurang lebih usia 18. Terus ngambil S1 di UIN Bandung, YIN dulu namanya, di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Lulus 99 baru masuk lagi kuliah ke UIN Bandung tanggal 2008, tahun 2008. Ketika Prof. Afif Muhammad menjadi direktur pasca waktu itu. Kemudian 2005 saya ngambil S2 kedua saya di UNJ. Jadi sebetulnya awalnya tidak kepikiran kuliah dua, cuma karena yang satu beasiswa, yang satu biaya sendiri, jadi akhirnya sambil jalan.
Kemudian 2018 saya melanjutkan ke UPI Bandung jurusan Administrasi Pendidikan. Pekerjaan dimulai dari guru SD, guru Madrasah Sanawiyah, guru Madrasah Aliyah. Kemudian saya diangkat PNS, ditempatkan sebagai guru PAI tahun 2000 dan 2001. Kemudian mutasi ke Winban, ke ini ya, ke MAN di Sukabumi, MAN 1. 10 tahun saya di sana, lalu saya mutasi ke pengawas madrasah. Di pengawas, kurang lebih 6 tahun saya di pengawas, lalu pindah ke pelaksana di Balitbangdiklat, tepatnya di Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Lalu tahun 2019 sampai 2021 saya mengikuti jabatan fungsional khusus ya, namanya arsiparis, dan disesuaikan dengan jabatan saya, jadi diimpasingkan, jadi kenaikan pangkat impasing sampai tahun 2022, cuma setahun. 2022 sampai sekarang saya menjadi dosen tetap pada program pasca sarjana program magister di manajemen pendidikan Islam. Riwayat pengajaran dimulai dari sekolah. Saya mengajar dari mulai saya S1 sudah ngajar di kampus sampai dengan S2, apalagi sekarang S3, itu sudah beberapa tempat, dan tempatnya kalau ditanya bagaimana kondisinya, kondisinya adalah kondisi yang alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Perguruan tinggi swasta itu jika tidak ditunjang dengan keseriusan mengelola dosen, maka suatu saat karirnya akan hancur. Makanya bersyukur Bapak Ibu bisa kuliah. Ya, sekali lagi, bersyukurlah Bapak Ibu bisa kuliah. Walaupun mungkin usia sudah lebih dari 35, lebih dari 40, kadang lebih dari 50, tapi keberkahan itu jangan sampai disia-siakan. Di perguruan tinggi saya pernah menjabat sebagai sekretaris prodi S1, sekretaris prodi pasca, termasuk kalau Bapak Ibu pengen melihat iseng ya, kemampuan saya, salah satunya adalah saya sering menjadi narasumber di kegiatan webinar. Bapak Ibu bisa cek di internet, banyak sekali yang bisa dipelajari. Oke, ini riwayat penelitian dan publikasi ada 4, ada Google Scholar, Scopus, Orchid, Sinta. Kemudian penulis lepas pada 3 koran media, yaitu Kaget News, Kami Update, dengan Sukabumi 1. Untuk apa? Nanti banyak tulis di situ, Bapak Ibu tinggal klik search, tulis nama saya, nanti bakal muncul artikel-artikel yang saya tulis. Kemudian kalau pengabdian ya lumayan lah. Saya termasuk orang yang memang beraktivitas, jadi tidak diam satu tempat. Termasuk mungkin saya ke Pak Sirojudin mau cerita kalau suatu saat saya ada kegiatan di luar kota dari kementerian menuntut saya untuk bisa berpartisipasi dalam ini ada, kalau di Puslitbang Lektur itu ada istilah penilaian buku Pak. Dan itu kalau buat kita sih pasti sudah terundang karena bagian dari pengelola dulu tahun sebelumnya. Gitu Bapak Ibu. Itu CV saya singkat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Enggak? Bapak TK sama SMA-nya sama, satu alumni sama saya. Di mana? Di TK Aisyah 2 sama di Semansa. Oh gitu. Emang kamu Semansa Sukabumi, iya. Aku besar di Sukabumi, Pak, dari 99 sampai kemarin 2017. oh gitu. Baru pindah. Iya. Ada siapa di situ? Waktu di Sukabumi ayah sama mama. Terus pindah lagi ke Bandung. Gitu, Bapak. Satu alumni ya. Ya, satu alumni. Bagus. Saya ketika kampus dengan kebijakan rektor, kebijakan presiden hari ini dengan kuliah online, sebetulnya apa ya, kayak dijapu dengan kegiatan COVID dulu ya. COVID itu kan mempercepat proses kita untuk
belajar tentang sesuatu yang sebetulnya belum waktunya gitu. Jadi sekarang tuh kalau buat kita yang di dosen terasa sekali seperti COVID jilid 2 sekarang ini. Karena 1 bulan ini dipaksa harus tatap muka. Karena apa? Memang ada perbedaan sih tatap muka dengan Zoom. Harus diakui. Pasti beda. Ya. Oke, saya sudah merancang untuk mata kuliah ini seperti apa dan seterusnya. Tapi saya pengen Bapak Ibu melihat ini. Saya menjelaskan ini belum ya tadi ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Bapak Ibu, Belum. Anda itu dididik belajar di MPI itu karena Anda punya satu ekspektasi bahwa lulus dari MPI UIN Bandung, Anda itu akan menjadi seorang manajer, peneliti, atau konsultan. 3 kriteria ini menjadi salah satu yang mendasari kenapa kemudian ada mata kuliah-mata kuliah yang diturunkan dari capaian profil lulusan ini. Termasuk ketika berbicara tentang mata kuliah sekarang, kalau saya lihat di jadwal mata kuliah kita itu adalah manajemen strategik pendidikan. Ada apa sih dengan manajemen strategik pendidikan? Kok pentingnya dia harus dihadirkan menjadi sebuah mata kuliah? Ada apa dengan manajemen strategik selama ini? Dan kenapa juga namanya manajemen strategik? Tidak strategi saja, tapi ada kata manajemen. Apakah itu satu kata yang apakah itu 2 kata yang menjadi satu, ataukah kata terpisah yang disatukan? Ya. Nah, lulusan profil program studi, Anda itu diharapkan memiliki kapasitas sebagai 1 manajer, 2 peneliti, 3 konsultan. Jadi nanti kalau ada mata kuliah seperti hanya sekarang, manajemen strategi, sebetulnya sedang memberikan arah langkah bahwa Anda itu harus mencapai target sebagai profil-profil ini. Manajer, peneliti, konsultan. Kalau manajer berarti ya belajarlah hal-hal yang terkait dengan manajemen. Kalau peneliti yang berkaitan dengan metode penelitian, research, publikasi. Sementara konsultan berarti kemampuan memahami dan menganalisis masalah sehingga bisa memberikan problem solving terhadap persoalan orang lain yang berhubungan dengan manajemen pendidikan. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi kalau nanti saya sudah buatkan, aku nggak ada. Bukan. Saya sudah buatkan ada yang namanya ini Bapak Ibu, kriteria penilaian. Ini saya mungkin perlu diketahui saja untuk semua. Kalau kita masuk pukul 14 lebih berapa? 14 lebih 10 menit ya. Ya, 14.10 Pak. Berikan toleransi untuk Bapak Ibu bisa masuk sampai pukul 14 lebih 25, 15 menit. Lewat dari itu Bapak Ibu tidak bisa masuk menjadi apa? Ya ikut kuliah. Saya nanti akan jadi host pakai waiting room. Kalau yang nggak masuk berarti nggak masuk. Ya. Nah, kalau ini tadi di rename sudah. Kemudian, Bapak Ibu, kan saya harus menyampaikan, Pak, kriteria penilaian saya sebagai apa? Seperti apakah penilaian Bapak? Kalau Anda mau mengejar target dapat nilai A, saran saya, kehadiran jangan sampai bolong. Jangan bolong-bolong. Kehadiran itu 100%. Kalau Anda dapat kehadiran 100%, maka Anda 100 dapat nilainya di guru. Tapi jika Anda hadirnya hanya 8 kali, berarti setengahnya dari 16, berarti Anda siap-siap dapat angka 50 untuk kehadiran. Sementara untuk rumus penilaian, Anda bisa lihat di sini, kehadiran ditambah UTS, ditambah 2 kali UAS, ditambah tugas terstruktur, ditambah tugas mandiri, plus partisipasi. Kenapa ada kata partisipasi? Supaya memastikan bahwa
Setiap orang yang bertanya itu karena dia sudah diminta untuk bertanya. Akhirnya dia mempersiapkan pertanyaan. Kenapa kudu digitukan? Karena kasusnya terjadi. Jika tidak seperti itu kan mahasiswa tidak akan pernah bikin artikel. Santai, sampai akhir. Ya. Nah, saya termasuk dosen yang jarang memberikan nilai C. Apalagi B. B dan C itu jarang saya dapat. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh Anda itu ya itu juga. Berarti apa distingsi dari mata kuliah ini termasuk penilaian ketika bicara tentang hak Anda sebagai mahasiswa? Bahwa Anda berhak untuk mendapatkan nilai A dari dosen? Ya. Tapi itu pun bagi mereka yang mau mengikuti saran, arahan, ataupun juga pendapat. Kalau tidak ada, tapi Andanya sendiri yang sebagai orang yang ya artinya menjadi usernya ya, user, pelakunya, yang terlalu ngomong ngotot dan lain-lain, ternyata pas dibalik ke ini karena persoalan administrasi nggak bisa ngomong, nah itu kan jadi salah. Gitu. Nilai A itu adalah 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59. Mungkin nanti akan ada istilah A plus, A minus, A bulat. Ya, untuk memastikan bahwa narasi tentang penilaian tidak ada pemihakan kepada siapapun. Gitu Bapak Ibu. Kehadiran tambah UTS tambah uang. Terus apa aja tuh kegiatan lainnya? Pertama, kehadiran pastikan 75% hadir. Ini yang belum masuk salam segera ya. Komunikasikan dengan pihak Pak Masrul, bereskan. Karena kalau Anda tidak hadir selama 3 hari berturut 3 kali, baik berturut-turut atau tidak, ya dapat nilai B ada susah lah. Dan saya mohon Bu Rini ya, pas ini, dipastikan Anda mengabsen teman Anda setiap kali pertemuan dengan menggunakan sesuatu yang bagus. Jangan sampai pas dilihat ternyata burem lah, gimana lah, kan jangan bikin malu. Dan jangan ada tradisi-tradisi yang kurang bagus. Ah nggak apa-apa saya mah tugas ini nggak dikerjain. Yang penting mah tugas mata kuliah ini beres. Jangan begitu Pak. Ya, mau siapapun yang mengajar Anda, baik siapapun itu, pastikan bahwa dia dilayani dan Anda melayani dengan baik. Tanpa melihat dia siapa, bagaimana, dan kumaha. Karena ingat Bapak Ibu, setiap dosen pun punya kelemahan. Setiap dosen itu punya kekurangan. Yang kelemahan dan kekurangan ini ditunjang dan ditutup oleh kehebatan Bapak Ibu sendiri sebagai mahasiswa. Ini mah persoalan administratif. Oke, UTS Bapak Ibu. UTS ini adalah yang disubmit dan dipublish. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan tugas minimal membuat 3 buah artikel. 2 buah lah, 2 atau 3. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan layanan maksimal. Layanan apa Pak? Layanan nilai. Nah, saya tidak ingin, karena gini, ketika Anda menyesuaikan nilai Anda dengan tugas-tugas saya, Anda harus jilid contohnya, Anda belum selesai, bahkan telat. Nah, kalau telat dengan yang tidak telat pasti beda nih. Saya berharap Anda tidak yang telat sehingga tidak ada yang harus mengulang mata kuliah. Sehingga saya tidak perlu repot-repot ngasih nilai itu A semua. Mau 81, 85, 10, pokoknya A. Jangan sampai nanti ketika pada saat Anda lihat di salam, Anda komplain. Pak, kenapa saya nilainya begini. Contoh. Padahal saya sudah ingatkan dari awal. Yang namanya orang yang memiliki kemampuan itu sangat terbatas. Makanya komunikasi harus cepat. Ya. Cepat gimana maksudnya, Pak? Cepat, jangan ditunda-tunda. Bereskan, saudara. Gitu. Oke. Di mata kuliah manajemen strategik, Bapak Ibu, saya tadi menampilkan ini. Saya akan perlihatkan lagi kepada Bapak Ibu semua. Apa saja tugas-tugasnya, Pak? Pasti Pak Sirojudin rada ngeh. Nah, karek asup geus ngomong tugas.
Tapi nggak apa-apa lah. Bapak Ibu, pertama kehadiran pasti. UTS apa? Artikel yang disubmit dan dipublish. Dasar sumbernya dari laporan PBL. Jadi inti nama, Anda akan mendapatkan tugas untuk melakukan project based learning di mata kuliah Anda sekarang dengan catatan bahwa Anda berharap ada pengabdian yang bermanfaat. Seperti contoh nih, Anda tidak punya bulu tangkis, tapi Anda punya lapangnya. Lalu dimanfaatkan untuk pendampingan mereka untuk bulu tangkis menggunakan fasilitas Anda. Berarti Anda sudah bermanfaat untuk umat. Bapak Ibu, di tempat saya sedang adzan, kita break dulu sebentar ya. Boleh, Pak. Ya, Pak, enggak, Pak. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi, yang ingin saya sampaikan pada Anda sekarang adalah bahwa terkait dengan penilaian, mohon untuk bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas yang disampaikan. Ya, ada 4 output yang diharapkan ada pada saat perkuliahan dengan saya, Bapak Ibu. Ya, yang pertama pasti laporan hasil project based learning. Yang kedua ada yang disebut dengan book chapter. Yang ketiga itu adalah artikel ilmiah. Nanti akan saya kondisikan artikel ilmiahnya harus disubmit kemana, harus dikirim kemana, nanti saya yang akan melakukan proses itu buat Anda. Beberapa orang yang nanti yang belum mengenalkan diri, tolong ya, saya belum lihat wajah-wajahnya nih. Pastikan terlihat wajahnya semua. Kalau saya disclaimer lagi nih, jika di pertemuan mendatang masih ada yang off kamera, saya akan keluarkan dari room supaya tidak ikut kuliah dengan saya. Ya. Oke, ini nih Bapak Ibu. Pertama ada UTS. UTS itu diambil dari artikel yang disubmit, dasarnya adalah dari laporan PBL. Nanti ini akan saya lakukan prosesnya dengan setelah saya melihat hasil dari Bapak Ibu kerjaannya. Yang kedua kalau UAS itu nanti berupa book chapter, Pak. Nanti saya akan menyusun chapternya, Bapak Ibu tinggal menuliskan chapternya apa saja. Gitu. Nah, ada tugas terstruktur kan Pak ya? Nih, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Nah, tugas terstruktur yang mandiri itu nanti adalah dibagi dua. Dan dua-duanya adalah berupa berupa artikel. Jadi nanti saya bilang tadi, satu buah book chapter, satu laporan diturunkan jadi artikel, kemudian dua lagi juga dibuat artikel. Jadi penelitiannya satu kali, tapi bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan menjadi output penelitian berupa artikel jurnal, itu bisa sampai 3 artikel. Yang kebayang oleh kita kan selama ini kalau nulis satu artikel dimulai dari menulis satu tugas. Padahal tidak. Kata kuncinya yang paling penting, yaitu rumusan masalahnya apa. Karena dengan rumusan masalah yang tepat, maka kita akan bisa tahu bagaimana cara membreakdown itu menjadi sebuah karangan ilmiah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada istilah partisipasi, Pak. Apa partisipasi itu? Partisipasi itu artinya Bapak Ibu
harus aktif dalam kegiatan perkuliahan, bertanya, menanggapi, menyanggah, atau menjelaskan, memberikan respon sebagai bentuk partisipasi saat kuliah. Tentu saya selalu mencatat siapa yang bertanya, siapa yang tidak, siapa yang berkomentar, siapa yang tidak dalam setiap pertemuannya. Karena data ini penting untuk mengukur tingkat partisipasi Bapak Ibu pada saat kuliah. Gitu. Dan saya tidak harus ngomong 2 kali setelah kegiatan hari ini. Buat Bapak Ibu yang masih off kamera, saya selalu ingatkan kalau lagi Zoom, Anda harus punya etika dalam melakukan kuliah online. Dan siapa lagi yang akan menghargai proses kuliah ini kalau bukan kita. Gitu. Dan saya tidak akan segan-segan tidak memberikan nilai untuk mereka yang tidak tidak mengikuti. Lebih baik Anda cabut kontrak kuliah dengan saya, cari dosen lain untuk memastikan Anda tidak mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Kenapa saya harus sampaikan itu pada Anda? Karena saya pernah harus berdebat akhirnya dengan prodi terkait ada mahasiswa yang ya sebutlah kurang mah laporan gitu. Pak, ini gini dosen. Saya sampai ditanya oleh prodi. Saya bilang, ya sederhana. Di pertemuan pertama saya sudah bikin kontrak dengan mereka. Ketika mereka jarang hadir, terus tugas juga tidak ada, ngapain saya ngeluarin nilai? Saya pasti nolkan nilai. Daripada nilainya saya berikan E atau D, itu kan tidak lulus, Pak. Balik lagi ke awal. Tapi kalau kosong, ada kesempatan untuk revisi. Kalau mau, kalau enggak ya sudah. Makanya saya selalu bilang di pertemuan pertama saya di kelas, saya bilang begini, dan ini juga saya bilang ke Anda hari ini. Silahkan Anda mau jadi siapa saja di luaran sana. Saya respect dengan peran-peran Anda di luar sana. Tapi mohon jangan bawa apapun yang Anda lakukan di luar sana di kelas ini. Paham ya maksudnya? Artinya, Anda di kelas ini adalah mahasiswa saya. Anda di luaran sana boleh jadi siapapun. Mau jadi pemilik yayasan, jadi kepala sekolah, jadi anggota dewan, atau apapun terserah. Ya. Mau jadi rektor juga gitu di tempat lain, terserah. Tapi di kelas ini Anda adalah mahasiswa saya. Dan Anda ikuti aturan main kelas kita. Jadi tidak bisa sama antara kelas saya dengan kelas dosen-dosen yang lain. Supaya apa? Ini saya sampaikan di awal, supaya kita menemukan titik temu dalam memahami bagaimana seharusnya kuliah ini dilakukan. Dan mohon maaf nih, kalau boleh saya sampaikan, beberapa orang yang sudah saya sebut berkali-kali untuk on kamera tapi masih belum, ya saya tidak mau hanya gara-gara cara mengajar dengan andragogi saya baik-baik saja, tapi ternyata ada yang merasa tersinggung. Daripada saya harus ngomong, saya harus ambil tindakan sendiri saja. Jadi nanti mungkin saya akan keluarkan mereka yang selalu begitu ya dari room ini, karena nanti saya akan siapkan Zoom khusus yang saya sendiri yang menjadi adminnya, menjadi hostnya gitu, sehingga semuanya terkendali oleh saya sendiri. Gitu. Kenapa harus diingatkan terus? Karena kasusnya, Bapak Ibu, kuliah online ini plus minus. Plusnya mungkin Bapak Ibu tidak harus kemana-mana, tidak harus ke kampus, tapi bisa ikut tetap kuliah. Tetapi di sisi yang lain, etika ketika tidak dipakai, ini jadi persoalan. Ini daripada saya harus ngomong panjang kali lebar, sudah saya nanti keluarkan aja dari room, tahu-tahu nggak ada aja, udah simple lah. Saya ingatkan dari sekarang ya Bapak Ibu, dan saya kan ada absen nih, yang saya langsung koneksi dengan salam gitu. Jadi mereka yang hadir tapi tidak on kamera, mohon maaf, saya anggap Anda tidak hadir.
Saya ingatkan terus kenapa ini nih, Bapak Ibu. Karena saya tidak mau perkuliahan kita hanya sebatas sambil lalu, Pak. Ini nih. Kuliah Zoom itu pastikan wajib on cam, tidak on cam sama dengan tidak hadir. Fokus kuliah maksudnya. Fokus kuliah, tidak kerjakan kegiatan lain. Sebab penghargaan kita terhadap proses ini, itulah sebetulnya yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai saya harus berdebat dengan mahasiswa hanya gara-gara keengganan dia menyalakan kamera, telat ngirimin tugas, terus komen macam-macam. Jangan sampai Anda nanti menyesal ketika harus, Pak, mohon maaf, saya nilainya begini, tapi karena begini, tapi jadi begini. Saya mending ngomong dari sekarang. Pahit ngomongnya. Apa? Tuntaskan semua pekerjaan Anda dengan saya tepat waktu. Jangan telat. Kalau telat, mau telatnya hitungan hari, apalagi hitungan menit, hitungan hari, karena nanti kalau misalkan saya bilang pukul 23.59 sebelum ganti hari, ya ikuti itu. Karena saya juga pertimbangan kok bikin tugas, ngerjakan tugas itu juga nggak sehari 2 hari, enggak lah. Seminggu contohnya. Ya, atau 2 minggu, bahkan kalau untuk tugas tertentu bisa beberapa minggu, bahkan untuk UAS kan bisa dimulai dari sekarang. Bapak Ibu, pertemuan pertama ini menjadi penting. Kenapa? Karena menyangkut keberlanjutan dari kuliah kita di masa-masa yang akan datang. Biar Bapak Ibunya tenang, biar Bapak Ibunya nyaman, berkuliahnya dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, di bulan Ramadan ini, nanti di pertemuan kedua dan ketiga, itu masih saya yang memaparkan materi. Bapak Ibu. Nanti pada saat pertemuan keempat, itu sudah mahasiswa yang melakukan paparan hasil risetnya. Nanti di pertemuan keempat, kelima pun, atau pertemuan kedua, ketiga pun, saya sudah menyampaikan tentang teknik-teknik menulis artikel. Bagaimana teknik menulis artikel, bagaimana teknik menggunakan AI itu contohnya, bagaimana juga teknik submit yang supaya bisa di publish contohnya, bagaimana merespon artikel supaya bisa cepat-cepat publish, dan seterusnya. Semua pengalaman kuliah Bapak Ibu selama di MPI ini harus betul-betul menjadi bagian dari sejarah akademik Bapak Ibu yang produktif. Jangan sampai Anda kuliah sebatas kuliah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada output apa-apa. Tadi saya mendengar di antara Anda beberapa orang ada yang ingin beres kuliah ini bisa jadi dosen contohnya. Atau jadi apalah, peneliti lah atau apa ya. Saya kasih tahu. Menjadi dosen hari ini harus punya karya. Dan karyanya harus yang terdokumentasi secara digital. Ada saya mah jadi guru nggak cukup, nggak penting yang begituan contohnya. Tapi Anda harus ingat bahwa yang namanya guru itu berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain, salah satunya dari karyanya. Dan inilah bagian dari cara saya mengepush ya, mahasiswa supaya punya karya yang bisa dibanggakan walaupun mungkin belum 100% maksimal. Tapi sebagai sebuah usaha, saya akan sangat menghargai itu semua. Saya tahu Anda adalah orang-orang yang mungkin ya kebanyakan sudah berkeluarga, sudah punya aktivitas dengan pekerjaannya, sehingga untuk kuliah pun saya yakin Anda membagi waktu dengan segala macam pengorbanan-pengorbanan yang lain. Nah, mumpung Anda sekarang ada kesempatan untuk kuliah, maka pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai antara Anda kuliah dengan tidak kuliah, Anda tidak merasakan adanya perbedaan. Itu yang sebetulnya sudah mati rasa itu. Kalau itu terjadi.
bahwa Anda hari ini menjadi mahasiswa dengan sebelumnya belum menjadi mahasiswa, itu pasti harus ada beda. Dan perbedaan ini harus diisi dengan waktu yang sangat singkat ini harus diisi dengan kegiatan yang padat. Kenapa harus saya bilang padat? Supaya tidak ada waktu di mana Anda harus mengeluh untuk hal-hal yang tidak penting, Pak. Anda tuh kuliah sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, mengorbankan perasaan. Itu hanya untuk kuliah. Termasuk tuh tadi ada siapa, Pak Amir ya? Harus dari mana? Dari NTP, harus ke Bandung kuliah, Pak. Ya, saya nggak tahu apakah di NTB nggak ada kuliah MPI apa gimana itu ya, sampai harus ke Bandung gitu. Tapi buat saya, Anda sudah melakukan pengorbanan yang besar. Maka pastikan pengorbanan itu berbuah manis dengan apa? Meningkatnya kemampuan, meningkatnya pengalaman, meningkatnya keterampilan, bertambahnya resource Anda untuk self development Anda sendiri. Karena kuliah ini tidak seperti Anda berbisnis, Pak. Anda bayar 1 semester 3,5 juta ceritanya ya, atau 4 juta. Apa balikan Anda dalam bentuk duit lagi? Bukan. Tapi balikannya adalah terhadap apa yang menjadi peningkatan diri Anda. Jadi 4,5 juta itu kalau dikorelasikan dengan Anda harus bisa apa, Anda harus punya kemampuan apa, maka Anda sendiri yang bisa menghitungnya. Jangan sampai Anda keluar uang 4 juta atau 3,5 juta, tapi Anda tidak menerima manfaat dari apapun itu kecuali hanya sebatas capek, ikut kuliah, kan rugi, Pak. Ya. Oke. Sekarang pukul 15.43. Ada 7 menit lagi sebelum masuk ke 15.50. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Izin, Pak Dokter. Ya. Jadi untuk kedepannya jadwal PIK digeser ke hari Jumat ya? Ya, oke. Oke, jam 14.10 berarti? Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, ya, ya. Satu lagi Pak Dokter. Untuk link Zoom-nya berarti nanti Pak Dokter yang menyediakan ya, bukan kami? Ya, betul Pak, dari saya Pak. Oke, siap Pak Dokter. Silakan, Bu siapa tadi? Yang raise hand? Saya Pak, Yuk, gimana? ini untuk mata kuliah Bapak ini, adakah buku referensi yang Bapak bisa referensikan kepada kita untuk bisa dibaca gitu, jadi sebagai dasar Nanti saya kirim, kita nanti kuliah. Ada, nanti saya kirim sekitar 10 buah buku yang jadi referensi. Bukunya berupa PDF. Buku elektronik atau buku PDF, Bu. literasi bacaan tulisan? PDF aja. PDF, Bu, PDF. Ya. Oke. Izin Pak Dokter, satu lagi. Silakan. Kita proses pembelajaran secara daring ini hanya di bulan Ramadan saja atau nanti pasca Ramadan daring atau gimana? Sementara ini kan yang apa? Sementara ini yang wajibnya Ramadan dulu. Kalau nanti pada saat setelah beres Ramadan, ya nanti kita lihat situasinya lah. Fleksibel. Kalau misalnya 1 bulan nih, selang seminggu sekali kan bisa aja, gampang. Ya. Bisa Pak Dokter. Jadi bisa kita daring aja. Siap. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran Anda lah, tenang aja. Ya. Siap. Oke. Ada lagi? Kalau yang berarti 2 ya Pak bikin. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Siapa nih yang nanya nih? Nggak jelas.
Raise hand dulu lah, biar ketemu, biar enak. Siapa yang nanya nih? Bu Reni apa siapa nih? Tapi Bu Reni kayak freeze gini, Silahkan Bu Reni dulu aja, Pak. nge-freeze gitu, nge-freeze gitu. Bapak, Yuk, Bapak terdengar Pak. Bapak kalau yang itu jadinya 2 Pak. apa nih? Apanya 2? Tugas yang jurnal Pak jadinya 2 ya. Yang submit jurnal. Kalau yang submitnya 2, kalau yang nanti tugasnya 3, Bu. Yang 2 itu harus submit nanti ke jurnal yang saya tentukan. Jadi saya pengelola jurnal, jadi saya memberikan karpet merah untuk Anda bisa publish di situ tanpa diminta biaya, tapi asal mau melakukan revisi. Kecuali nanti kalau misalkan si jurnalnya sudah bersinta, nanti ada kebijakan baru, lain ceritanya, ya, lain ceritanya. Tapi ini belum bersinta. Jadi saya ingin Anda menjadi bagian dari kesuksesan jurnal itu dengan memberikan kontribusi tulisan. Oke, 2. Nah, yang satu lagi itu adalah untuk nanti saya sendiri yang submitkan. Jadi Anda buat dulu naskahnya, nanti seberapa benar naskahnya, nanti dikumpulkan di saya. Nanti saya yang mensubmitkan. Karena saya juga kan pasti harus melakukan revisi terhadap artikel tersebut. Jadi posisinya nanti karena semua materi kuliah ini saya yang mendesain gitu ya. Anda itu hanya mencari data di lapangan untuk Anda dapatkan dan Anda tulis dalam laporan. Tapi persoalan substansinya nanti bagian saya yang akan memberikan insight atau wawasan untuk artikel Anda. Jadi 3, Bu, 3. Nantilah untuk lebih jelasnya saya belum bisa sampaikan sekarang karena masih dalam proses perbaikan-perbaikan. Nanti kalau sudah selesai, saya akan sampaikan ke PJ atau di grup nanti untuk Anda pelajari file Word-nya agar nanti ketahuan tugas A, B, C, D apa saja. Tapi saya mohon ditulis Pak ini siapa? Pak Siraj, daftar nama orang-orang yang tidak ada di salam, Pak. Yang belum ada di salam. Seperti Pak Amir belum ya, Pak Amir. Terus Pak Irfan juga belum. Siapa lagi? Tolong nanti sampaikan ke saya. Biar nanti daftar namanya biar langsung jelas lah gitu. Ya, oke. Bu Nur Siti Robiah gimana? Pak boleh bertanya tentang bimbingan akademik tidak di sesi ini? Nanti aja Bu. Bimbingan akademiknya kan terkait dengan hal ya. 1, kapan ketemunya gitu? Bisa dilakukan nanti di semester pada saat kuliah juga bisa. Ya. Jadi Baik Pak. Jadi kalau saya lebih suka begini, biar tidak capek 2 kali, mending pada saat beres kuliah, contohnya pertemuan 30 menit, tapi semua bimbingannya hadir, itu. Jadi jangan sampai hari ini si A, besoknya si B, si C, jadi capek begitu mah, habis waktu. Jadi bimbingannya untuk 3 hal ya. 1, persiapan pembuatan proposal, ya, proposal tesis ya. Yang kedua, untuk persiapan tesis itu sendiri. Dimulai dari awal ya. Pertama berbicara tentang risetnya. Risetnya itu nanti harus jadi proposal yang ini kemudian nanti diperbaiki untuk jadi tesis. Gitu, Bu. Jadi prinsipnya bimbingan akademik itu juga sebetulnya termasuk terkait dengan contoh Anda ingin bertanya tentang perkuliahan, tentang penulisan tugas, mencari referensi, itu juga bisa bertanya kepada dosen pembimbing. Tapi pembimbing rata-rata menyampaikan materi terkait dengan penulisan tugas akhir, gitu. Walaupun pembimbing akademik juga kadang suka ditanya tentang Pak, kira-kira karir saya gimana ya? Kalau ini, kalau gini, kalau gitu. Saya suka ada pertanyaan gitu sih, nggak masalah. Ya. Oke, Bu Dima. Gimana? Bapak mohon maaf, sinyalnya jelek jadi terlempar-lempar tadi.
tadi Pak, mohon maaf kalau misalnya sudah dibahas, mau menanyakan tentang yang project based learning itu ya Pak. Ya, PBL. Apakah sudah dibahas atau belum? Terus seperti apa gitu Pak? Jadi gini, project based learning itu pembelajaran berbasis proyek. Intinya, Anda semua harus melakukan riset di lapangan. Anda memilih satu tempat yang tentu disesuaikan dengan tema yang nanti saya sampaikan. Anda harus menggali berbagai hal terkait dengan materi-materi yang ada di lokasi tersebut, tetapi berhubungan dengan mata kuliah kita. Mata kuliah kita kan manajemen strategik lembaga pendidikan gitu ya. Manajemen strategik pendidikan. Berarti posisi Anda adalah menelaah tentang bagaimana mereka melakukan implementasi manajemen strategik di lembaga pendidikan. Jadi makanya belajarnya harus dari yang terbaik gitu. Saya mungkin belum disclaimer juga kepada Anda. Kalau nanti melakukan riset di lapangan, jangan di tempat sendiri. Saya ulangi, kalau Anda nanti melakukan project based learning, jangan di tempat sendiri, tapi harus di tempat orang lain. Paling tidak 3 alasan kenapa tidak melakukan di tempat sendiri. 1, bahwa Anda tidak belajar dari hal yang baru, karena Anda sebetulnya sudah tahu jawabannya, masalah apa yang terjadi di sana dan kenapa solusinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan terjadi konflik of interest, konflik kepentingan, ketika Anda mengkaji riset di tempat sendiri. Karena konflik kepentingannya gimana? Arek nyebutkan alus kumaha, nyebutkan goreng kumaha, kan bingung. Gitu. Dan yang ketiga, Anda tidak bisa speak up untuk secara jujur mengatakan ini baik atau ini buruk. Kenapa? Karena di situ ada daya dorong dan daya tarik tersendiri kenapa Anda harus ngomong atau tidak ngomong. Contoh, Anda ngajar di Aliyah A, contohnya. Anda meneliti juga di situ. Sebetulnya nggak usah diteliti juga, Anda sudah tahu masalahnya apa. Kumaha solusinya. Dan kenapa itu terjadi? Anda tahu kenapa? Karena orang dalam. Tapi Anda pun tidak bisa secara objektif bercerita tentang apa yang didapatkan Anda di dalam itu. Contoh, ketemu hal-hal buruk gitu. Anda mau sebutkan yang buruknya. Apa dikira nanti yayasan tidak akan marah? Itu pun problem. Begitu ya. Jadi itu untuk project based learning-nya. Jadi Anda menelaah, meneliti ke bawah sekaligus belajar dari pengalaman orang menyusun manajemen strateginya gimana, kenapa lembaga pendidikan ini bisa sampai hebat, bagaimana ceritanya, dan lain-lainnya. Di situ Anda harus mengungkapkan apa temuan-temuan Anda itu. Anda harus melakukan minimal 3. 1, melakukan wawancara. 2, melakukan observasi. 3, melakukan studi dokumentasi. Dengan cara apa? Nanti disiapkan instrumen penelitiannya. Kenapa penting instrumen penelitian? Karena biasanya, nih saya kasih tahu ya, kata kuncinya nih. Kenapa mahasiswa susah bikin tulisan, bikin artikel, bikin tugas? Kalau buat saya jawabannya 1. Karena tidak punya bahan. Kalau punya bahan, maka bahan itu bisa dijadikan berbagai jenis artikel. Sampai ke situ dulu paham nggak maksudnya? Ya. Jadi kenapa mahasiswa banyak yang kok susah gitu nulisnya? Ya gimana susah? Lah dianya ngarepin ChatGPT ngejawab pertanyaan dia, ya salah lah. Anda harus punya data mentah yang didapatkan dari wawancara Anda dengan narasumber, wawancara Anda dengan guru, wawancara Anda dengan kepala sekolah, wawancara Anda dengan yayasan. Makanya saya kasih tahu nih, buat Anda semua, disclaimer lagi akhirnya. Karena saya ya sudah hampir 25 tahun ini ngajar metodologi penelitian gitu. Saya selalu berusaha agar mahasiswa itu mumpung lagi kuliah, dia mumpung juga mau menerapkan metode penelitiannya, karena nanti dia di semester depan harus menyusun proposal tesis juga,
dia juga harus ke lapangan cari bahan, dan mudah-mudahan, ini baru mudah-mudahan, di antara Anda ada yang tertarik untuk mendalami apa yang Anda dapatkan pada mata kuliah ini untuk dijadikan tesis. Jadi lebih bagus. Ngerti nggak, Mas? Jadi, semua mata kuliah Anda ini, yang Anda pelajari dari semester 1 sampai dengan semester 3 nanti, untuk mata kuliahnya, itu punya potensi untuk jadi tesis. Tinggal pertanyaannya, Anda mau nggak mendalaminya itu? Anda mau nggak menuangkan itu menjadi sebuah laporan gagasan tesis? Jadi maksudnya, Anda belajar hari ini ke lapangan untuk melakukan project based learning ini sebenarnya adalah salah satu upaya mendekatkan atmosfer keilmuan dan juga suasana akademik mau beres kuliah dengan menyusun tesis, tapi ditarik di semester 2 gitu. Karena kalau saya sih punya harapan, Anda jangan sampai jadi donatur tetap UIN. Kecuali kalau Anda punya duit banyak, saya doakan semoga Anda berlama-lama lah di UIN gitu ya. Sing lama, habisin duitnya di UIN gitu, bayar gitu. Kan ada yang tiap tahunnya nambahan cuti weh gitu. Kenapa belum beres? Aduh, saya lagi cuti. Tahun harap mati lain kalau kuliah diberesin, cuti lagi. Coba. Gimana? Yang S2 itu sampai ada yang cuti 5 tahun itu. Saya bilang, orang lain udah bisa dapat gelar 3, dia mah 1 aja nggak kelar-kelar, bingung kan? Oke ya, Bu siapa? Dima ya, Bu Dima. Begitu. Silakan, ada yang lain? Sudah lewat waktunya nih, 8 menit. Tapi nggak apa-apa lah, tadi juga masuknya kan juga telat. Ya, oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan tugas dan sebagainya setelah selesai nanti. Ya, oke. Pak Sirajudin, terima kasih ya, Pak Ai ya. Terima kasih, ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.